Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi biologi di kelas 3. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang amitosis dan meiosis. Kali ini Ibu akan melanjutkan ke materi meiosis, ya. Kalau di mitosis itu pembelahan sel yang terjadi pada organ-organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali organ reproduksi. Ya, nah jadi meiosis itu terjadi pada organ reproduksi yang nantinya akan menghasilkan sperma atau ovum. Nah, kalau di mitosis itu hanya terdiri dari satu tahapan, kalau di meiosis itu terdiri dari dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, masing-masing tahapannya itu sama dengan mitosis. Ya, jadi ada profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Hanya saja ditambahkan 1 kalau di meiosis 1, ditambahkan 2 kalau di meiosis 2. Oke, nah kita akan membahas meiosis 1 dulu. Nah, meiosis 1 berarti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, sekarang kita bahas dulu yang profase 1. Nah, profase 1 ini terdiri lagi dari 5 tahapan, ya, jadi ada subnya. Nah, yang pertama adalah leptoten. Nah, leptoten ini adalah kita tahu bahwa ciri khas dari profase kalau di mitosis itu dari kromatin atau benang-benang DNA menjadi kromosom. Nah, ini juga diawali dengan seperti itu. Jadi di leptoten kromatin atau benang DNA berubah menjadi kromosom. Bayangkan bentuk kromosomnya ya. Nah, kemudian kromosomnya itu masih bertebaran di dalam sitoplasma. Pastinya membran selnya menghilang dulu ya. Oke, selanjutnya adalah zigoten. Kemudian kromosom yang bertebaran kemana-mana di dalam sitoplasma, kemudian dia akan mencari pasangannya masing-masing atau mencari homolognya. Ya, nah homolognya berarti yang bentuknya sama, mereka akan berpasangan berdua. Ya, sehingga kalau dia jumlah kromosomnya di manusia itu ada 46, berarti ada 23 pasang. Kemudian dilanjut dengan pakiten. Nah, pakiten itu kromosom yang sudah berpasangan tadi dan kromosom tadi masih memiliki satu lengan, maka dia akan melakukan replikasi atau pengkopian. Jadi masing-masing kromosom akan memiliki dua lengan. Kalau dia berpasangan berarti akan memiliki 4 lengan, sehingga disebut tetrad atau bivalen. Kemudian selanjutnya adalah diploten. Nah, diploten itu lengan-lengan tersebut tuh saling tumpang tindih. Nah, kalau saling tumpang tindih kemungkinan akan terjadi proses pertukaran gen di dalam kromosom yang tumpang tindih itu. Nah, tempat pertukaran gennya itu disebut dengan crossing over atau pindah silang, ya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir dari profase 1 adalah diakinesis. Ya, jadi itu sudah menjelang mau ke metafase. Ya, ciri khasnya sentriol akan membelah kemudian menuju ke arah kutub masing-masing. Ya, ini adalah gambarnya. Nah, perhatikan di sini ya, terjadinya proses crossing over atau pindah silang. Nah, di sini ada A besar, pasangannya, homolognya adalah A kecil. Nah, kalau dia saling berpindah nantinya, nah di sini terjadi proses pindah silang di sini. Maka yang tadi pasangannya A besar, B besar, harusnya di sini A besar, B besar juga. Karena terjadi pindah silang berarti dari A besar, di sini B kecil, kemudian A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Jadi terjadi variasi genetik akibat dari crossing over atau pindah silang. Tahapan yang selanjutnya adalah metafase 1. Ya, ingat di metafase itu ciri khasnya sama, yaitu kromosom berada pada bidang ekuator atau di tengah. Cuman bedanya di sini perhatikan bahwa yang berada di tengah itu kromosom yang berpasangan atau kromosom homolognya, ya.
Selanjutnya, anafase ciri khasnya juga sama dengan mitosis bahwa kromosom akan menuju kutub masing-masing. Perhatikan lagi bedanya dengan mitosis. Kalau yang mitosis itu dua lengan itu dibelah menuju kutub masing-masing, kalau ini yang dipisahkan itu adalah pasangannya. Jadi satu pasangan menuju ke arah kanan, satu pasangan menuju ke arah kiri, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tahapan telofase 1. Ya, telofase ciri khasnya tetap sama bahwa kromosom sudah berada pada kutub masing-masing, kemudian dia akan langsung berubah menjadi kromatin atau DNA, terbentuk kembali membran inti. Nah, sehingga di dalam satu sel tersebut terdapat dua inti, ya berarti sudah terjadi pembelahan inti sel, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma, sehingga akan terbentuk dua sel anakan. Nah, dua sel anakan ini sudah bersifat haploid atau jumlahnya setengahnya dari induknya. Kalau kita contohkan sel induknya tadi jumlahnya 46, maka dua sel anakan itu jumlah kromosomnya tinggal setengahnya berarti 23. Kemudian jeda antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu disebut dengan interkinesis. Ada buku yang memakainya, ada juga yang tidak ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini sama dengan mitosis prosesnya. Yang berbeda hanya jumlah kromosomnya dan juga jumlah selnya. Nah, di sini karena dia hasil dari meiosis 1 berarti diawali dengan dua sel ya. Jadi dua sel itu satu paket, tidak boleh dipisahkan. Ya, sama di profase bahwa tadi benang-benang DNA atau kromatin berubah kembali menjadi kromosom, membran intinya menghilang, sentriol menuju kutub masing-masing dan menghasilkan benang spindle. Metafase 2 juga sama ya, kromosom yang sudah N atau haploid tadi berada pada bidang ekuator. Selanjutnya di anafase juga sama, yaitu lengan kromosom akan terbelah karena ditarik oleh benang spindle ya menuju kutub masing-masing. Kemudian di tahapan telofase 2 juga sama, ya berarti kromosom yang sudah mencapai ujung itu akan terbentuk, kromosomnya akan menjadi kromatin atau benang-benang DNA kembali, membran inti terbentuk kembali, kemudian dua sel tersebut ya itu akan melakukan proses pelekukan atau pembelahan sitoplasma dan pembelahan sel sehingga akan terbentuk dua sel anakan lagi. Berarti karena awalnya ada dua, berarti akan terbentuk 4 sel anakan. Ya, nah semoga kalian bisa paham tahapannya ya. Nah sekarang kita bahas perbedaan antara mitosis dan dan meiosis. Ya, jadi kalau di mitosis itu 1 kali tahapan, meiosis 2 kali tahapan. Kemudian kalau di mitosis itu menghasilkan 1 kali mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Kalau meiosis itu 1 kali meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian di mitosis sel anakannya mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Jadi kalau induknya 2N maka sel anakannya 2N. Kemudian kalau di yang meosisnya itu sel induknya itu 2N, dia menjadi N atau setengahnya. Nah, selebihnya itu perbedaannya adalah karena di mitosis itu tidak terjadi pindah silang, maka pasti 100% sama dengan induknya, sementara di meiosis karena terjadi pindah silang berarti tidak sama dengan induknya. Selanjutnya, di mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik untuk pertumbuhan dan perbanyakan jumlah sel, sementara kalau di meiosis itu dia terjadi pada sel-sel reproduksi untuk menghasilkan gamet atau menghasilkan sperma atau ovum karena tujuannya adalah untuk proses perkawinan atau reproduksi. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Tolong diperhatikan kembali tahapan-tahapannya ya. Oke, dipelajari kembali. Ya, semoga kalian tetap sehat dalam masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.